Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kardiovaskuler yang beranggotakan dengan Siti Hairunisa Tiarahmi, Khofifah Propokusuma, Anissa Oktania, Nabila Fauziah, Lutfi Adriana, dan Serina Aududi. Untuk kasus akan dibacakan oleh Lutfi. Ibu M, 65 tahun, rawat inap tanggal 23 hingga 25 bulan 7 2015 di Bangsal Tulip dengan keluhan sesak dan batuk. Tekanan darah 160/90, diagnosisnya hipertensi dan CHF. Untuk catatan perkembangan, pada tanggal 23, tekanan darah 160/90, menggunakan Ramipril 10 mg 2 kali 1, ISDN 5 mg 3 kali 1, furosemid 40 mg 1 kali 1, omeprazol 1 kali 1, spironolakton 25 mg 1 kali 1, digoksin 1 kali setengah, dan miniasmin 1 kali 1. Untuk tanggal 24, keluhan sesak, tekanan darah 160/110, menggunakan injeksi furosemid 1 ampul per tiap 12 jam, spironolakton 1 kali 1, ISDN 5 mg 2 kali 1, dan valsartan 80 mg 1 kali 1. Untuk tanggal 25, sesak berkurang, tekanan darah 150/100, dan dibolehkan pulang dengan rawat jalan. Berikut pengobatan yang digunakan pada pasien. Berikutnya yaitu diagnosis, ada patofisiologi hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi yaitu melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzim atau AC. AC ini memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon, yaitu renin, diproduksi oleh ginjal, akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh AC yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini yang memiliki peranan penting atau kuncinya dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama yaitu meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatkan ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk melancarkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menaikkan cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua yaitu dengan menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron ini merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Maka dari itu, hipertensi lah ini merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit jantung, gagal jantung kongestif, stroke, gangguan penglihatan, dan penyakit ginjal. Tekanan darah yang tinggi umumnya meningkatkan resiko terjadinya komplikasi. Selanjutnya ada patofisiologi congestive heart failure. Terjadinya congestive heart failure ini bisa disebabkan oleh hiperkalemia dan insulin resistance, atau bisa terjadi karena lipid abnormalitas, atau bisa terjadi juga karena obesitas dan tentunya hipertensi. Hipertensi ini mekanismenya yaitu dengan cara mengaktifasi RASS. Aktivasi sistem renin angiotensin aldosteron itu terjadi dengan cara pelepasan renin sebagai neohormonal oleh ginjal akan mengaktifasi RAS. Angiotensinogen ini yang diproduksi oleh hati dirubah menjadi angiotensin 1 dan angiotensinogen 2. Angiotensinogen 2 berikatan dengan dinding pembuluh darah ventrikal dan menstimulasi pelepasan endotelin sebagai agen vasokonstriktor. Selain itu, angiotensin 2 ini juga dapat menstimulasi kelenjar adrenal untuk mensekresikan hormon aldosteron. Hormon inilah yang dapat meningkatkan restoransi garam dan air di ginjal. Akibatnya, cairan dalam tubuh ikut meningkat. Hal ini yang mendasari timbulnya edema cairan pada gagal jantung kongestif. Selanjutnya, asesmen drug-related problem. Pada tanggal 23 bulan 7 2015, dengan problem medik hipertensi dan CHF atau congestive heart failure, subjektifnya itu sesak dan batuk, objektifnya yaitu tekanan darah 160/90. Pengobatan yang diberikan yaitu Ramipril 10 mg 2 kali 1, SDN 5 mg 3 kali 1, furosemid 40 mg 1 kali 1, omeprazol 1 kali 1, spironolakton 25 mg 1 kali 1, digoksin 1 kali setengah, miniasmin 1 kali 1. DRP yang terjadi itu interaksi obat antara Ramipril dengan furosemid dengan kategori moderate. Penggunaan persamaan Ramipril dengan furosemid dapat menyebabkan hipokalemia dan hipotensi.
Selanjutnya ada juga DRP, interaksi obat antara ramipil dengan spironolakton kategori mayor. Penggunaan ramipil ini atau penghambat ACE ini dengan spironolakton dapat menyebabkan hiperkalemia. Selanjutnya ada dikoksin dengan omeprazol, kategorinya itu moderat. Penggunaan dikoksin bersama dengan omeprazol dapat meningkatkan kadar atau efek dikoksin dengan meningkatkan pH lambung. Penggunaan dikoksin dan omeprazol ini berpotensi mengalami interaksi obat secara farmakokinetik tahap absorpsi. Omeprazol dapat meningkatkan pH lambung sehingga dikoksin yang merupakan basa lemah akan berada dalam bentuk tidak terionkan sehingga mudah untuk diabsorpsi. Selanjutnya ada interaksi obat antara dikoksin dengan ramipil dengan kategori moderat. Beberapa penghambat ACI dapat meningkatkan kadar dikoksin dalam plasma darah. Pasien dengan gagal jantung kongestif ini atau gangguan ginjal mungkin memiliki resiko lebih besar untuk pengembangan toksisitas dikoksin. Selanjutnya ada interaksi obat antara miniaspi dengan omeprazol, kategorinya itu minor. Penggunaan aspirin dengan omeprazol dapat mengurangi lipofisilitas dan ketersediaan hayati oral dari aspirin dan meningkatkan inaktivasi aspirin menjadi metabolit salisilat. Selanjutnya ada DRP, accessory drug therapy being used, yaitu antara miniaspi dan omeprazol. Terapi aspirin seharusnya dihindari karena akan menyebabkan retensi cairan, perburukan fungsi ginjal, dan gagal jantung. Selanjutnya, untuk asesmen DRP pada tanggal 24, yaitu problematik hipertensi dan CHF, subjektifnya sesak, objektifnya tekanan darah 160/110, pengobatan yang digunakan yaitu injeksi furosemid 1 ampul tiap 12 jam, spironolakton 20 mg 1 kali sehari, ISDN 5 mg 2 kali sehari, dan valsartan 8 mg 1 kali sehari. DRP yang terjadi yaitu interaksi antara valsartan dan spironolakton yaitu kategori mayor, di mana penggunaan bersamaan valsartan dengan spironolakton dapat meningkatkan terjadinya resiko hiperkalemia. Kemudian DRP underdose yaitu ISDN. Dosis pemberian oral yang dianjurkan yaitu 5-20 mg dengan interval waktu pemberian 3 kali sehari. Untuk asesmen DRP pada tanggal 25, problematiknya hipertensi dan CHF, subjektifnya sesak berkurang, objektifnya tekanan darah 150/100, pengobatannya ISDN 5 mg 3 kali 1 dan furosemid tablet 40 mg 1 kali 1. DRP-nya yaitu additional drug, yaitu valsartan. Pada penata laksanaan terapi pada pasien CHF diperlukan terapi untuk memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidup, mengurangi perburukan gagal jantung, dan menurunkan mortalitas. Terapi yang diberikan yaitu ACEI atau ARB jika tidak toleran dengan ACEI, beta blocker, dan mineral reseptor antagonis atau MRA. Namun, pasien belum menerima beta blocker sehingga perlu diberikan beta blocker dalam pengobatan. Selanjutnya itu rencana asuhan kefarmasian. Dengan problematik hipertensi, asesmennya itu ramipil dengan furosemid, interaksi obatnya moderat. Rekomendasi terapinya itu penggantian ramipil pada tanggal 23 ini sudah tepat. Digantikan oleh valsartan pada tanggal 24. Ini sudah tepat ya, karena hal ini pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk, yang mana batuk merupakan salah satu efek samping dari ramipil. Selanjutnya ada penggunaan furosemid, dilanjutkan karena merupakan terapi pemeliharaan hipertensi. Dosis untuk pasien geriatrik diberikan yaitu 20 mg. Dosis dapat ditingkatkan perlahan sesuai respon yang diinginkan. Untuk edukasi terapi non-farmakolog hipertensi yang perlu dilakukan yaitu mengurangi konsumsi garam, minuman, dan makanan yang sehat tinggi akan serat, tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengonsumsi teh, kopi, dan mengurangi konsumsi alkohol, mengurangi berat badan jika BB-nya berlebih. Selanjutnya ada juga problematiknya itu masih hipertensi dengan asesmennya yaitu ramipil dengan furosemid, interaksi obatnya itu moderat. Ada juga ramipil dengan spironolakton, interaksinya itu interaksi obat mayor. Jika pasien tetap menggunakan ramipil, maka dikhawatirkan akan meningkatkan batuk yang terjadi pada pasien. Pada tanggal 23, tekanan darah pasien 160/90, tetapi terjadi peningkatan tekanan darah pada tanggal 24 menjadi 160/110, sehingga pemberian ACI atau ramipil ini dihentikan. Digantikan dengan valsartan golongan ARB, karena obat ARB ini digunakan sebagai alternatif pada pasien yang tidak dapat mentoleransi ACI. Obat ARB juga tidak memiliki efek samping batuk kering, tidak seperti obat ACI. Edukasinya itu edukasi penggunaan furosemid dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Selanjutnya, asesmen valsartan dengan spironolakton.
Spironolakton dilanjutkan dengan memonitoring kalium serum dan fungsi ginjal secara ketat dan harus diperiksa sebelum memulai terapi dan secara teratur setelahnya. Dosis yang digunakan juga sudah tepat karena jika spironolakton digunakan bersama dengan ARB, maka dianjurkan dosis spironolakton tidak melebihi dari 25 mg per hari. Selain itu, penggunaan valsartan juga tetap dilanjutkan karena tekanan darah pasien pada saat pulang untuk rawat jalan itu masih 150 per 100 mmHg, belum mencapai targetnya, yaitu kurang dari 140 per 90 mmHg. Sehingga pasien disarankan untuk tetap melanjutkan penggunaan valsartan 80 mg 1 kali 1 sebagai terapi pemilihan hipertensi. Edukasinya, spironolakton yaitu hindari untuk mengonsumsi terlalu banyak makanan yang tinggi kalium, jangan mengadakan dosis dalam keadaan apapun. Spironolakton sebaiknya diminum pada pagi hari, spironolakton harus diminum secara teratur agar efektif. Edukasi penggunaan valsartan dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan, harus diminum secara teratur agar efektif, jangan menggandakan dosis dalam keadaan apapun. Selanjutnya, untuk problematik CHF, untuk asesmen interaksi obat digoxin dan omeprazole, rekomendasinya terapi digoxin diberikan hanya pada tanggal 23, yaitu pada saat pasien masuk rumah sakit dan sudah benar. Karena digoxin digunakan 24 jam pertama sebagai terapi CHF berat. Digoxin digunakan dengan dosis 0,75 mg. Periksa kadar digoxin dalam plasma segera saat terapi kronik. Kadar terapi digoxin harus di antara rentang 0,6 sampai 1,2 nanogram per mililiter. Untuk terapi non-farmakologi pelaksanaan CHF yaitu diet untuk memastikan nutrisi pasien terpenuhi, tapi jangan sampai obesitas. Untuk pasien obesitas dilakukan upaya penurunan berat badan. Kemudian mengurangi asupan natrium, dibatasi sekitar 2 gram per hari, membatasi asupan cairan, anjuran untuk tidak mengkonsumsi alkohol, dan melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki. Untuk asesmen digoxin dan ramipril, yaitu interaksi obat, rekomendasinya yaitu mantauan kadar terapi digoxin, yaitu antara 0,6 sampai 1,2 nanogram per mililiter. Edukasi penggunaan digoxin, yaitu jangan mengkonsumsi digoxin dengan makanan yang kaya serat, dan jangan menggunakan dosis jika lupa minum obat. Kemudian untuk asesmen ISDN, yaitu underdose, rekomendasinya yaitu ISDN diberikan dengan dosis 5 mg secara per oral 3 kali sehari. Edukasi yaitu obat harus tetap digunakan walaupun gejala sudah membaik dan obat diminum 3 kali sehari. Untuk asesmen mini-aspi dan omeprazole yaitu unnecessary drug therapy, rekomendasinya yaitu penggunaan aspirin pada penata laksanaan terapi gagal jantung progresif tidak sesuai karena dapat menyebabkan retensi cairan yang bisa memperburuk gagal jantung. Terapi omeprazole dihentikan karena omeprazole digunakan pada pasien tukak peptik, dispepsia, gastritis, dan perdarahan GI. Sedangkan pasien tidak memiliki riwayat atau keluhan yang berhubungan dengan tukak peptik atau perdarahan gastrointestinal. Penggunaan omeprazole sebagai gastroprotektif pencegahan perdarahan akibat penggunaan aspirin tidak diperlukan dan harus dihentikan. Edukasinya yaitu terapi mini aspi dan omeprazole tidak digunakan sehingga tidak diberikan edukasi. Selanjutnya, untuk asesmen mini aspi dan omeprazole yaitu interaksi obat, penggunaan obat ini dihentikan. Terapi mini aspi dan omeprazole tidak digunakan sehingga tidak diberikan edukasi. Selanjutnya untuk DRP need addition drug yaitu rekomendasinya yaitu pemberian terapi beta blocker perlu ditambahkan untuk pengobatan hipertensi pada pasien CHF. Beta blocker yaitu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol yang digunakan pada pasien gagal jantung terbukti memperbaiki gejala, mengurangi rawat inap, dan meningkatkan kelangsungan hidup ketika digunakan bersama dengan obat golongan diuretik dan AC inhibitor. Obat yang dipilih adalah bisoprolol karena merupakan antagonis reseptor beta-1 yang memiliki sifat kardioselektif yang kuat. Selektivitasnya yang tinggi terhadap reseptor beta-1 menyebabkan bisoprolol lebih memiliki keuntungan klinis dibandingkan dengan beta blocker non-selektif seperti carvedilol. Dosis yang bisoprolol yang diberikan untuk pasien CHF adalah 1,2 mg 1 kali sehari. Edukasi untuk penggunaan bisoprolol yaitu bisoprolol ini diberikan 1 kali sehari, jangan menggandakan dosis jika lupa minum obat, dapat diberikan dengan atau tanpa makanan, simpan dalam suhu ruang, tempat yang kering, dan jauhkan dari jangkauan anak kecil. Selanjutnya, parameter pemantauan. Obat furosemid, efektivitas klinisnya itu sesak. Untuk efek samping obatnya yang mungkin terjadi dengan rentang persentasenya itu 40% hiperurisemia, 40% hipokalemia, tanda-tanda vital tekanan darah,
Ya, hasil lab yang bisa dipantau itu elektrolit serum, Na serum, kalium serum, fungsi ginjal, kadar glukosa darah, cairan dan fungsi ginjal, peningkatan bun dan kreatin yang reversibel, asupan dan haluan cairan atau pengaturan rawat inap dan berat badan setiap hari. Untuk obat spironolakton dengan efektivitas klinisnya itu sesak nafas, yaitu efek sampingnya dengan rentang 9% sampai 52% yaitu ginekomastia. Untuk hasil lab yang dapat dipantau itu elektrolit, asam urat, glukosa, fungsi ginjal, kadar kalium serum. Untuk obat valsartan, tanda-tanda vitalnya itu tekanan darah. Efek samping obat yang mungkin terjadi dengan persentase 17% itu bisa pusing, 6% sampai 7% hipotensi, 2% hiperkalemia. Untuk hasil labnya yang dapat dipantau yaitu elektrolit, fungsi ginjal juga. Kemudian untuk obat digoxin, efektivitas yang dapat dipantau yaitu sesak. Untuk efek samping obat yang mungkin terjadi dan bisa pada klinis yaitu pusing 44,9%, gangguan mental 4,1%, diare 3,2%, sakit kepala 3,2%, mual 3,2%, muntah 1,6%, dan ruam makulopapular 1,6%. Untuk labnya yaitu dan ritme jantung, serum kalium, dan magnesium kalium. Untuk obat bisoprolol, efektivitas yang dapat dipantau yaitu tekanan darah dan gagal jantung. Untuk efek samping obat yaitu kelelahan 7%, diare 3%, infeksi saluran pernafasan atas 5%. Untuk tanda-tanda vitalnya tekanan darah, dan untuk labnya peningkatan serum alanin aminotransferase 4%, peningkatan serum aspartase aminotransferase 4%, pemeriksaan fungsi ginjal, dan pemeriksaan fungsi hati. Selanjutnya untuk EBM atau evidence-based medicine, hipertensi yaitu valsartan 80 mg 1x1, terapi sudah sesuai karena bisa dinilai bahwa pasien nyonya M intoleran terhadap terapi golongan ACI yaitu ramipril. Karena pasien memiliki keluhan batuk dan efek samping ramipril yaitu batuk dengan rentang 7% sampai 12%. Sehingga bisa digantikan golongan ARB yaitu valsartan. Pasien disarankan untuk mendapatkan terapi beta blocker, diberikan bisoprolol 1,25 mg 1 kali sehari. Beta blocker dapat digunakan pada pasien hipertensi dengan gagal jantung. Bisoprolol merupakan antagonis reseptor beta 1 yang memiliki sifat kardioselektif yang kuat. Selektivitasnya yang tinggi terhadap reseptor beta 1 menyebabkan bisoprolol lebih memiliki keuntungan klinis dibandingkan dengan beta blocker non-selektif lainnya. Selanjutnya untuk evidence-based medicine dari CHF, pasien menerima valsartan 80 mg 1 kali sehari. Terapi ini sudah sesuai karena valsartan digunakan untuk pasien yang intoleran terhadap ACI. Kemudian untuk ISDN 5 mg per oral 3 kali 1 pada tanggal 23 dan 25, serta 2 kali 1 pada tanggal 24. Terapi sudah sesuai pada tanggal 23 dan 25, sedangkan pada tanggal 24 dinaikkan menjadi 3 kali sehari. Kemudian untuk spironolakton 25 mg 1 kali 1. Terapi sudah sesuai. Karena spironolakton merupakan antagonis aldosteron yang dapat mengurangi frekuensi perawatan rumah sakit karena perburukan gagal jantung dan meningkatkan angka kelangsungan hidup. Kemudian untuk furosemid 40 mg 1 kali sehari, terapi sudah sesuai. Karena diuretik direkomendasikan pada pasien gagal jantung dengan tanda klinis atau gejala seperti sesak nafas. Tujuannya yaitu untuk mencapai status euvolemia dengan dosis yang serendah mungkin. Kemudian untuk digoxin per oral 1,5 kali tablet, dosis digoxin yang diberikan yaitu 0,75 mg untuk 24 jam pertama dengan pemberian dosis tunggal pemberian cepat. Kemudian, pasien belum menerima terapi beta blocker sehingga diberikan bisoprolol 1,2 mg per oral 1 kali sehari. Untuk obat miniaspi per oral 1 kali sehari tidak sesuai, yaitu tidak direkomendasikan karena membahayakan. Sehingga penggunaan omeprazol 1 kali 1 sebagai gastroprotektif penggunaan miniaspi atau aspirin tidak diperlukan dan harus dihentikan. Untuk kesimpulan, masalah obat atau DRP yang ditemukan yaitu interaksi obat ramipril dan furosemid yaitu moderat, interaksi obat ramipril dan spironolakton kategori mayor,
Interaksi obat valsartan dan spironolakton kategori mayor, interaksi obat digoxin dan omeprazol kategori moderate, interaksi obat digoxin dan ramipril kategori moderate, interaksi obat minaspi dan omeprazol kategori minor, dan need additional drug yaitu terapi ARB dan aldosteron ditambahkan dengan beta blocker, underdose ISDN, dan unnecessary drug therapy being used yaitu aspirin dan omeprazol. Selanjutnya, rekomendasi terapi yang diberikan yaitu valsartan 80 mg 1 kali sehari, bisoprolol 1,25 mg 1 kali sehari, spironolakton 25 mg 1 kali sehari, ISDN atau isosorbit nitrat setara perorol 5 mg 3 kali sehari, furosemid 40 mg 1 kali sehari, dan injeksi furosemid 1 ampul per 12 jam, digoxin 0,75 mg 1 kali 1 hari. Untuk edukasi kepada pasien, yaitu edukasi terkait cara penggunaan obat dan cara penyimpanan obat, edukasi terapi non-farmakologi congestive heart failure dan hipertensi, edukasi efek samping obat yang mungkin terjadi, dan memotivasi pasien agar rajin meminum obat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih.